Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwayuna dengan NIM C1C021222 dari kelas R12 Akuntansi 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai materi yang pertama, pembukuan atau pencatatan perpajakan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga, perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan. Kemudian yang kedua, kewajiban pembukuan atau pencatatan. A. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang B. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib pajak melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian yang ketiga, sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Yang pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk PPh pasal 29 ditambah dengan kenaikan sebesar 50%. Yang B, setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan ataupun dokumen lain yang palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain, dan tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan kegiatan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Kemudian yang B, pemeriksaan pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan ataupun bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, sasaran pemeriksaan. Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan untuk mencari adanya yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar, kemudian kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 3. Tujuan pemeriksaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK Nomor 03/2013 Pasal 2 tentang tujuan pemeriksaan, bahwa tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat, prosedur pemeriksaan.
Yang A. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. B. Wajib pajak yang diperiksa harus yang pertama memperlihatkan atau meminjamkan buku atau pencatatan dokumen yang menjadi dasarnya. Dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, ataupun objek yang terutang pajak. 2. Pemeriksaan memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, memberi keterangan yang diperlukan. C. Apabila mengungkapkan pembukuan, pencatatan, ataupun dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. Yang D. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf B di atas. Yang C. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik tindak pidana bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Penyidik dalam tindak pidana perpajakan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang B. Wewenang penyidik. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan ataupun laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan ataupun laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang B. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang D. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang E. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang F. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian penyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, ataupun dokumen yang dibawa. Yang kemudian memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kemudian menghentikan penyidikan dan terakhir melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penghentian penyidikan. Dengan mengacu pada Undang-Undang KUP Pasal 44A menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan prosesnya apabila tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa yang menjamin hal tersebut termasuk ke dalam tindak pidana di bidang perpajakan. B. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi
administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kemudian perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang pertama, sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Kemudian sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. A. Sanksi administrasi. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang pertama, bunga, yaitu sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak. Kemudian denda, yaitu sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam melaporkan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Kemudian kenaikan. Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dan asli. 3. Sanksi pidana. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Yang A. Denda pidana. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Kemudian pidana kurungan. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Dan terakhir pidana penjara. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancam kepada wajib pajak ataupun petugas yang melakukan tindakan kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga. Sekian hasil dari PPT saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.